Pada abad ke-10, ketika dunia Islam berada di puncak kejayaannya dan bangsa Viking dikenal sebagai penjelajah serta pejuang tangguh dari utara, sebuah pertemuan tak terduga terjadi di tepian Sungai Volga. Pertemuan ini tidak hanya mempertemukan dua peradaban yang berbeda, tetapi juga membuka jendela sejarah yang memperlihatkan bagaimana diplomasi, perdagangan, dan pertukaran budaya mampu menjembatani jarak geografis dan perbedaan keyakinan. Catatan perjalanan Ahmad Ibnu Fadlan menjadi saksi hidup dari interaksi tersebut, memberikan gambaran yang jarang ditemukan mengenai hubungan antara dunia Islam dan masyarakat Nordik. Kontak awal antara dunia Islam dan kawasan Nordik terjadi melalui jaringan perdagangan luas yang menghubungkan Timur Tengah dengan Eropa Utara. Jalur Sungai Volga dan Dnieper berperan sebagai arteri utama yang memungkinkan para pedagang Muslim berinteraksi dengan bangsa Varangian atau Rus, yaitu kelompok Viking yang beroperasi di wilayah Rusia modern. Melalui jalur ini, berbagai komoditas seperti perak, bulu hewan, madu, lilin dan budak diperdagangkan secara intensif. Bukti arkeologis berupa ribuan koin dirham Abbasiyah yang ditemukan di Skandinavia menunjukkan betapa kuatnya hubungan ekonomi antara kedua wilayah tersebut. Hubungan ini tidak semata-mata bersifat ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi diplomatik. Kekhalifahan Abbasiyah sebagai kekuatan politik dan intelektual utama pada masa itu menjalin komunikasi dengan berbagai entitas di kawasan Eurasia. Salah satu momen penting adalah pengiriman misi diplomatik oleh Khalifah Al-Muqtadir pada tahun 921 Masehi ke wilayah Bulgar di tepi Sungai Volga. Misi ini bertujuan memperkuat hubungan politik dan keagamaan, sekaligus membantu penguasa Bulgar dalam memahami serta menerapkan ajaran Islam. Ahmad Ibnu Fadlan, seorang ulama dan sekretaris dalam rombongan tersebut, ditugaskan untuk mendokumentasikan perjalanan dan peristiwa yang mereka temui. Selama perjalanannya, Ibnu Fadlan berinteraksi langsung dengan bangsa Rus yang dikenal sebagai bagian dari komunitas Viking Timur. Ia mencatat secara rinci aspek kehidupan sosial, kebiasaan, serta praktik keagamaan mereka. Salah satu deskripsi yang paling terkenal adalah upacara pemakaman seorang pemimpin Rus yang melibatkan pembakaran kapal, pengorbanan budak, dan berbagai ritual simbolis. Catatan ini menjadi sumber primer yang sangat berharga karena memberikan perspektif eksternal yang objektif mengenai budaya Viking, berbeda dengan sumber-sumber Eropa yang seringkali terbatas serta bersifat bias. Selain menggambarkan kehidupan bangsa Rus, laporan Ibnu Fadlan juga mencerminkan adanya interaksi budaya yang lebih luas antara dunia Islam dan masyarakat Nordik. Pertemuan ini memungkinkan pertukaran pengetahuan, teknologi, serta nilai-nilai sosial. Para pedagang Muslim membawa sistem penimbangan, praktik perdagangan yang terorganisir, serta pengaruh budaya yang secara tidak langsung mempengaruhi masyarakat setempat. Sebaliknya, dunia Islam memperoleh akses terhadap komoditas penting dari wilayah utara yang memperkuat jaringan ekonomi internasional pada masa itu. Ini menegaskan bahwa diplomasi Islam dengan dunia Nordik tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari jaringan perdagangan yang luas dan interaksi lintas budaya yang berkelanjutan. Catatan Ahmad Ibnu Fadlan menjadi fondasi utama dalam memahami hubungan tersebut, sekaligus menegaskan bahwa pertemuan antara dua peradaban besar ini berperan penting dalam membentuk dinamika sejarah Eurasia pada abad pertengahan. Misi diplomatik yang dipimpin oleh Ahmad Ibn Fadlan merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah hubungan antara dunia Islam dan kawasan Eurasia Utara. Pada tahun 921 Masehi, Khalifah Abbasiyah Al-Muqtadir di Baghdad menerima permohonan dari penguasa Bulgar di wilayah Sungai Volga yang ingin memperkuat hubungan politik sekaligus memperdalam pemahaman tentang ajaran Islam. Sebagai tanggapan, Khalifah mengirim sebuah rombongan resmi yang membawa surat pengakuan, hadiah, serta dukungan keagamaan dan administratif. Ahmad Ibn Fadlan, seorang ulama dan sekretaris yang terdidik, ditunjuk untuk mendokumentasikan perjalanan tersebut. Perjalanan menuju wilayah Bulgar bukanlah tugas yang mudah. Rombongan harus menempuh jarak yang sangat jauh melintasi gurun, pegunungan, dan padang stepa Asia Tengah, sebelum akhirnya mencapai tepian Sungai Volga. Selama perjalanan, mereka berinteraksi dengan berbagai kelompok etnis dan politik, termasuk bangsa Turk dan komunitas nomaden lainnya, yang menunjukkan kompleksitas jaringan diplomatik dan perdagangan pada masa itu.
Setibanya di wilayah Bulgar, misi tersebut disambut dengan penuh kehormatan. Ibn Fadlan berperan penting dalam membantu penguasa setempat memahami praktik-praktik keislaman seperti tata cara ibadah, hukum pernikahan, serta pembangunan tempat ibadah. Salah satu aspek paling berharga dari catatan Ibn Fadlan adalah pengamatannya terhadap bangsa Rus, kelompok pedagang dan penjelajah yang berasal dari tradisi Viking dan aktif di sepanjang jalur perdagangan Volga. Ia menggambarkan mereka sebagai pedagang yang terorganisir dan memiliki jaringan ekonomi yang luas. Deskripsinya mencakup penampilan fisik, struktur sosial, serta kebiasaan sehari-hari, memberikan perspektif yang unik dari sudut pandang seorang pengamat Muslim. Catatan ini menjadi sumber primer yang sangat penting karena menawarkan informasi yang jarang ditemukan dalam kronik Eropa pada periode yang sama. Interaksi antara rombongan diplomatik Abbasiyah dan bangsa Rus tidak hanya bersifat pengamatan pasif, tetapi juga mencerminkan adanya kontak budaya yang lebih luas. Pertemuan tersebut memperlihatkan bagaimana jalur perdagangan berfungsi sebagai ruang pertukaran ide, nilai, dan teknologi. Kehadiran misi diplomatik ini memperkuat posisi dunia Islam sebagai pusat peradaban yang memiliki pengaruh politik dan intelektual yang luas, sekaligus menunjukkan bahwa kawasan Nordik tidak terisolasi, melainkan terhubung dengan dinamika global pada abad pertengahan. Secara keseluruhan, misi Ahmad Ibn Fadlan menegaskan bahwa diplomasi Islam dengan dunia Nordik berlangsung melalui kombinasi hubungan politik, keagamaan, dan ekonomi. Laporannya tidak hanya mendokumentasikan keberhasilan misi ke Bulgar, tetapi juga memberikan gambaran komprehensif mengenai interaksi lintas budaya yang membentuk sejarah Eurasia. Ini memperlihatkan bagaimana diplomasi formal kekhalifahan Abbasiyah berperan sebagai jembatan yang menghubungkan dunia Islam dengan masyarakat Nordik melalui jaringan perdagangan dan pertukaran budaya yang luas. Hubungan antara dunia Islam dan kawasan Nordik tidak berhenti pada misi diplomatik semata, tetapi berkembang menjadi jaringan perdagangan dan pertukaran budaya yang luas dan berkelanjutan. Jalur perdagangan yang menghubungkan Timur Tengah dengan Eropa Utara, terutama melalui Sungai Volga dan Dnieper, menjadi penghubung utama interaksi ini. Para pedagang Muslim dan bangsa Rus menjadikan jalur tersebut sebagai sarana distribusi berbagai komoditas bernilai tinggi, menciptakan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan dan memperkuat keterkaitan antar peradaban. Komoditas yang diperdagangkan mencerminkan kebutuhan serta keunggulan masing-masing wilayah. Dari kawasan Nordik dan Eurasia Utara, bangsa Rus membawa bulu hewan, madu, lilin, gading walrus, dan budak yang pada masa itu menjadi bagian dari sistem ekonomi global. Sebaliknya, dunia Islam menyalurkan perak dalam bentuk koin dirham, kain berkualitas tinggi, rempah-rempah, logam, dan berbagai produk kerajinan. Temuan arkeologis berupa ribuan koin dirham Abbasiyah di Skandinavia menjadi bukti kuat intensitas perdagangan tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa mata uang Islam berperan penting dalam sistem ekonomi kawasan Nordik. Selain pertukaran barang, interaksi ini juga memfasilitasi pertukaran budaya dan pengetahuan. Kontak dengan pedagang Muslim memperkenalkan standar penimbangan, praktik perdagangan yang lebih terorganisir, serta konsep administrasi yang lebih maju kepada masyarakat Rus. Di sisi lain, dunia Islam memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai masyarakat Nordik, termasuk struktur sosial, tradisi, dan pola mobilitas mereka. Jalur perdagangan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekonomi, tetapi juga sebagai ruang dialog budaya yang memperkaya kedua belah pihak. Pengaruh budaya Islam di kawasan Nordik, meskipun tidak selalu bersifat langsung atau permanen, dapat dilihat dari adopsi barang-barang mewah, penggunaan perak sebagai alat tukar, serta keberadaan artefak dengan motif dan inskripsi Arab. Sementara itu, interaksi dengan bangsa Rus memperluas wawasan geografis dunia Islam, yang kemudian tercermin dalam karya-karya geograf dan sejarawan Muslim pada abad-abad berikutnya. Hubungan ini menunjukkan bahwa kawasan Nordik merupakan bagian dari jaringan global yang terhubung dengan peradaban besar lainnya. Ini menegaskan bahwa diplomasi Islam dengan dunia Nordik berkembang menjadi hubungan ekonomi dan budaya yang dinamis. Jalur perdagangan tidak hanya memperkuat hubungan antar wilayah, tetapi juga menciptakan pertukaran ide dan nilai yang memperkaya kedua peradaban. Interaksi ini menjadi bukti bahwa pada abad pertengahan, dunia telah terhubung melalui sistem yang kompleks, di mana diplomasi, perdagangan, dan budaya saling melengkapi dalam membentuk dinamika sejarah Eurasia. Jejak hubungan antara dunia Islam dan kawasan Nordik tidak hanya tercatat dalam naskah sejarah, tetapi juga diperkuat oleh berbagai temuan arkeologis yang memberikan bukti nyata mengenai intensitas interaksi tersebut. Ribuan koin perak dirham dari kekhalifahan Abbasiyah yang ditemukan di Skandinavia, khususnya di Swedia, Denmark, dan Norwegia, menunjukkan bahwa mata uang Islam memainkan peran penting dalam sistem ekonomi masyarakat Viking.
Koin-koin ini tidak hanya digunakan sebagai alat tukar, tetapi juga sering dijadikan perhiasan atau simbol status sosial, menandakan tingginya nilai yang diberikan terhadap produk dari dunia Islam. Selain koin, berbagai artefak lain seperti manik-manik kaca, tekstil mewah, serta benda logam dengan motif khas Timur Tengah turut ditemukan di situs-situs pemukiman Vibing. Beberapa di antaranya bahkan memiliki inskripsi Arab yang menjadi bukti kuat adanya kontak langsung atau tidak langsung dengan pedagang Muslim. Temuan-temuan ini memperkuat pemahaman bahwa jalur perdagangan Volga dan Dnieper berfungsi sebagai penghubung utama antara kedua wilayah, memungkinkan pertukaran barang sekaligus ide dan budaya. Dari sisi sumber tertulis, catatan Ahmad Ibnu Fadlan menjadi salah satu referensi paling penting dalam memahami kehidupan sosial dan budaya bangsa Rus. Laporannya memberikan perspektif eksternal yang relatif objektif, berbeda dengan kronik Eropa yang seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik atau keagamaan tertentu. Deskripsinya mengenai struktur sosial, kebiasaan sehari-hari, hingga ritual pemakaman bangsa Rus telah menjadi rujukan utama bagi para sejarawan dan arkeolog dalam merekonstruksi kehidupan masyarakat Viking di wilayah Eurasia Timur. Perbandingan antara sumber Islam dan kronik Eropa, seperti catatan Bizantium dan saga-saga Nordik, menunjukkan adanya kesesuaian dalam beberapa aspek penting, terutama terkait aktivitas perdagangan dan mobilitas bangsa Rus. Keselarasan ini meningkatkan validitas historiografi Islam sebagai sumber yang kredibel dalam studi tentang dunia Viking. Selain itu, karya para geograf Muslim seperti Ibnu Khordadbeh dan Al-Masudi turut melengkapi gambaran mengenai jaringan perdagangan dan interaksi lintas budaya yang menghubungkan dunia Islam dengan kawasan utara. Dengan demikian, bukti arkeologis dan sumber tertulis saling melengkapi dalam menegaskan keberadaan hubungan diplomatik dan ekonomi antara dunia Islam dan kawasan Nordik. Temuan-temuan tersebut tidak hanya memperkuat keandalan catatan Ahmad Ibnu Fadlan, tetapi juga menunjukkan bahwa interaksi antara kedua peradaban merupakan bagian dari jaringan global yang kompleks pada abad pertengahan. Ini menegaskan bahwa pemahaman mengenai diplomasi Islam dengan dunia Nordik tidak hanya bergantung pada satu sumber, melainkan pada sinergi antara bukti material dan historiografi yang bersama-sama membentuk rekonstruksi sejarah yang lebih utuh dan kredibel. Warisan diplomasi antara dunia Islam dan kawasan Nordik pada abad pertengahan meninggalkan dampak yang jauh melampaui masa interaksi langsung tersebut. Hubungan yang terjalin melalui jalur perdagangan, misi diplomatik dan pertukaran budaya membentuk jaringan konektivitas global yang menunjukkan bahwa kedua peradaban tidak berkembang secara terpisah, melainkan saling mempengaruhi dalam dinamika sejarah Eurasia. Interaksi ini menjadi bukti bahwa diplomasi pada masa itu tidak hanya berfokus pada kepentingan politik, tetapi juga berperan sebagai jembatan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai sosial. Salah satu warisan paling nyata adalah integrasi kawasan Nordik ke dalam sistem ekonomi internasional yang didominasi oleh dunia Islam pada abad ke-9 hingga ke-11. Peredaran luas koin dirham Abbasiyah di Skandinavia mencerminkan keterhubungan ekonomi yang kuat, serta menunjukkan bahwa standar moneter Islam memiliki pengaruh signifikan dalam aktivitas perdagangan di wilayah tersebut. Selain itu, adopsi barang-barang mewah dari Timur Tengah oleh masyarakat Viking menandakan adanya perubahan dalam pola konsumsi dan status sosial yang secara tidak langsung memperkaya budaya material mereka. Dari sisi intelektual dan historiografis, catatan Ahmad Ibnu Fadlan menjadi kontribusi yang sangat besar terhadap pemahaman modern mengenai masyarakat Rus dan dunia Viking. Laporannya menjadi salah satu sumber primer paling penting yang digunakan oleh sejarawan dan arkeolog untuk merekonstruksi kehidupan sosial, praktik keagamaan, serta struktur budaya masyarakat Nordik di wilayah Eurasia Timur. Keberadaan sumber ini menegaskan bahwa tradisi keilmuan Islam memiliki peran signifikan dalam pelestarian sejarah global, sekaligus memperkaya perspektif lintas budaya dalam studi abad pertengahan. Warisan diplomasi ini juga mencerminkan nilai toleransi dan keterbukaan antar peradaban. Meskipun terdapat perbedaan agama, bahasa dan budaya, interaksi antara dunia Islam dan masyarakat Nordik berlangsung secara relatif damai dan didasarkan pada kepentingan bersama, terutama dalam bidang perdagangan dan hubungan politik. Ini menunjukkan bahwa dialog dan kerjasama lintas budaya telah menjadi bagian penting dari sejarah manusia, bahkan pada masa ketika komunikasi dan transportasi masih sangat terbatas.
Dalam konteks modern, pemahaman terhadap hubungan diplomatik ini memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya konektivitas global dan saling pengertian antar bangsa. Sejarah interaksi antara dunia Islam dan kawasan Nordik menegaskan bahwa pertukaran budaya dan kerjasama internasional dapat menjadi fondasi bagi perkembangan peradaban yang lebih inklusif dan harmonis. Dengan demikian, warisan diplomasi Islam Nordik tidak hanya menjadi bagian dari catatan masa lalu, tetapi juga relevan sebagai inspirasi bagi pembangunan hubungan antar peradaban di era kontemporer.